Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi di video berikutnya. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu literasi asam basa ya. Jadi literasi asam basa itu adalah sebuah metode untuk kita menentukan, konsentrasi suatu asam dengan basa yang udah kita tahu konsentrasinya, atau sebaliknya, basa itu belum dikasih tahu konsentrasinya berapa, tapi asamnya udah tahu ya konsentrasinya berapa ya. Nah, oke anak-anak, karena Pak Budi nggak bisa praktikum secara langsung, jadi ini Pak Budi punya sebuah aplikasi namanya Crocodile Chemistry ya. Nah, di mana, ini seperti lab versi virtual ya, lab mini kita, lab versi virtual kita ya. Jadi, di praktikum literasi asam basa ini anak-anak, di sini, Pak Budi akan bagi menjadi 3 percobaan ya, asam kuat basa kuat, asam lemah basa kuat, dan asam kuat basa lemah ya. Oke, jadi Pak Budi perkenalkan dulu sama kalian, ini ada sebuah, tabung yang sangat tinggi ya nanti ya, kalau kita ke lab nanti penampakannya dia sangat ramping, tinggi gitu ya, disebutnya dengan buret ya, di mana buret ini seperti sistemnya tuh kayak keran ya, kayak keran air di rumah kamu. Jadi nanti kita bisa atur, kita bisa buka sama kita kerannya, penutupnya gitu ya, sehingga nanti, cairannya tuh bisa mengalir gitu ya. Dan ini Pak Budi punya sebuah alat yang disebut dengan labu Erlenmeyer ya, yang biasanya memang digunakan pada saat proses titrasi asam basa ya. Lalu, di sini Pak Budi punya 2 indikator, ada indikator PP atau phenolphthalein, satu lagi methyl jingga atau methyl orange ya, karena ini bahasa Inggris kebetulan. Oke, nah anak-anak, eee, di sini kita ke percobaan yang pertama dulu ya. Percobaan pertama, itu di sini Pak Budi punya sebuah HCl dengan konsentrasinya adalah 0,5 molar. Ya, HCl konsentrasinya 0,5 molar ya. Dan di sini juga Bapak punya sebuah apa nih sebentar. Nih ya. Nah, sampel NaOH X molar. Jadi di sini Pak Budi punya NaOH yang belum Pak Budi eh, apa namanya, kasih tahu ya berapa konsentrasinya, seperti itu, oke. Nah, di sini anak-anak, eee, kita langkah pertamanya adalah si HCl-nya, asamnya ini kita masukkan dulu ke, bawah, ke labu Erlenmeyer ya, jangan sampai terbalik ya, HCl-nya masukin ke labu Erlenmeyer, lalu HCl ini Pak Budi kasih indikator PP atau phenolphthalein. Nah, bisa kita lihat tidak mengalami perubahan warna ya di sini ya. Kenapa dia tidak mengalami perubahan warna nanti kita bahas di video berikutnya ya. Karena ini berhubungan dengan trayek indikator PP ya, dari tidak berwarna menjadi merah nanti. Nah, terus di buretnya kita masukin si NaOH-nya. Nah, seperti itu. Ingat ya, dia memiliki volume awal itu 7,33 cm3. Cm3 itu berarti mililiter ya. Jadi awalnya 7,33 mililiter. Oke. Tadi Pak Budi udah nyoba-nyoba, ini kita berpatokan di angka 19,8. Dia akan netral di angka 19,8 ya. Oke, dah coba kita kembali lagi ke sini. Jadi ini masih Pak Budi pause ya sama Pak Budi ya. Oke, jadi kita buka dulu kerannya sama kita. Ini kerannya bisa kita bisa tuh ya, ketika kita buka tuh kerannya tuh nanti airnya ngalir ya, cairannya tuh. Bisa kita full, bisa kita rendahin, bahkan bisa kita berhentiin sama kita ya. Tadi karena Pak Budi punya patokan 19,8-an, nanti kita berhenti dulu di angka 19 ya. Jadi memang titrasi ini harus hati-hati banget ya ngerjainnya ya. Nah, kita lihat sampai angka 19, kita berhentiin ya sama kita ya kerannya ya. Oke, 12, kemudian 13, lalu 14, 15, 16, 17,
18, 19. Nah, kita berhentiin sama kita. Nah, anak-anak, nanti kita akan memberhentikan proses titrasi ini ketika nanti di sini ada perubahan warna. Ya, ada perubahan warna. Ini kan masih belum berubah nih warnanya nih. Masih bening ya, masih nggak berwarna ya. Nah, kalau sudah di angka 19 seperti ini, karena tadi Pak Budi punya sebuah patokan di angka 19,8-an ya. Tapi kita lihat, karena kadang-kadang suka berubah-berubah ya. Oke, ini kita gunakan yang namanya, nah kita di sini ada fitur tetesan ya. Nah, seperti ini. Jadi bisa dalam bentuk kerannya kita buka, bisa juga tetesan. Nah, kalau sudah mendekati angka yang sudah kita kepengenin, gunakanlah tetesan gitu ya. Coba ya kita tetesin sama kita. Nah, kita lihat sambil kita lihat kalau dia sudah berubah warna anak-anak, maka kita berhentiin sama kita. Nah, terjadi kan perubahan warna ya, tapi anak-anak kalau warnanya terlalu merah seperti ini berarti kita sudah lewat dari netral ya. Jadi kita, nah ini kebetulan karena memang ini prosesnya di aplikasi bisa kita undo ya sama kita ya. Kayak gitu. Nah, masih terlalu pekat ya, lagi undo lagi. Nah, di sini kita bisa perhatikan sama kita warna yang bagus itu warna yang seperti ini ya. Ini pun sebenarnya kalau di laboratorium itu ini masih terlalu terlalu lebay lah bahasanya kalau kita ya warnanya ya. Jadi dia berwarna pink pudar. Pink pudar itu seperti kalau kita punya baju warna pink, udah dipakai bertahun-tahun ya, udah luntur warna pinknya. Nah itu tanda bahwa dia tuh netral. Tapi karena kita nggak bisa mendapatkan warna yang benar-benar seperti itu, minimal pink yang masih muda seperti ini ya, seperti itu. Nah ini karena ini di virtual praktikumnya enak ya, jadi kita bisa atur sampai seperti ini. Tapi kalau nanti di praktikum normal, praktikum yang benerannya agak susah untuk mendapatkan warna ini ya. Oke, jadi di angka 19,8. Nah, anak-anak masih ingat nggak tadi sebelum ini berkurang, volume awalnya di angka 7,33 ya. Oke, jadi sehingga di sini kita catat volume NaOH-nya itu adalah 19,84 dikurangi sama 7,33 ya. Sehingga hasilnya adalah kalau kita hitung pakai kalkulator, hasilnya itu 19,84 dikurang 7,33. Nah, sekitar 12,51 ml ya, hasilnya segini. Ini percobaan ke-1 ya. Nah, kalau sudah anak-anak, kalau sudah ini bisa kita kosongin sama kita ya. Caranya kita pencet yang ini, empty. Ini juga bisa kita kosongin ya sama kita ya. Caranya pencet empty juga. Nah, sekarang kita lakukan lagi percobaan ini sampai 3 kali. Ya, sampai 3 kali. Kenapa? Karena titrasi asam basa itu benar-benar nggak ada yang 100% akurat ya datanya ya. Jadi kita harus ngulangin 3 kali. Jangan-jangan nanti percobaan kedua enggak 19,84 yang angkanya di situ ya. Jadi kita ulangin lagi ya, jadi HCl lagi, tambahin phenolphthalein lagi, ya kan, baru CaNaOH-nya lagi. Nah, karena tadi kita udah punya patokan 19,84, nah itu kan sekarang jadi berkurang kan 7,34 mili ya jadinya ya. Oke, makanya nggak ada yang benar-benar pasti ya, 7,34. Ingetin ya, awal 7,34. Nah, yuk kita buka kerannya. Tadi kita punya patokan di angka 19,8-an ya. 19 kita berhentiin ya sama kita ya. Ya, 19 kita berhentiin sama kita. Oke, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oke, sip. Nah, kita tetes lagi ya, tetes demi tetes ya kalau seperti ini ya. Oke, tadi 19,8-an, nanti kalau lewat kita tinggal undo sama kita ya. 6, 7, 8. Oke, 19,84 lagi nih ya. Tapi nggak apa-apa, tadi kan 7,34 ya.
Jadi yang kedua ini 19,84, tapi volume awalnya 19,84 lagi, tapi volume awalnya sekitar 7,34 ya. Sehingga kalau kita kurangin sama kita, hasilnya adalah 12,5 mili ya. Oke, mililiter. Nah, ini percobaan kedua ya. Next, percobaan ketiga. Sekarang kita kosongin lagi sama kita. Ini juga kita kosongin lagi sama kita. Nah, ini gelasnya kita simpen, kita ambil sama yang baru ya. Nah, HCl ya kan. Terus penol petalein lagi sama ini. Nah, 7,33 ya. Oke. 7,33 ya, ingetin ya sekarang yang kedua ya. Sip, yuk kita buka lagi kerannya sama kita. Dia tuh ada di angka 19 tadi patokan kita ya pokoknya ya. Apakah 19,84 lagi? Ya karena ini aplikasi, bagus ya angkanya 19,84 terus ya. Tapi kalau bukan aplikasi nanti suka berbeda. 16, 17, 18, 19. Oke, 84 ya. Yuk kita tetes sama kita, patokannya 84. Apakah 84 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 84 ya. Oke, berarti ini konsisten ya di angka 19,84. Nah, dikurang sama 7,33, hasilnya adalah sama 12,51 ml ya. Oke, nah berarti anak-anak, ini percobaan ketiga ya. Kita Bapak tambahin tabel sama Bapak yang kita nggak usah, ntar aja. Kita catat dulu ya. Kita catat dulu aja. Nanti untuk pengolahan datanya nanti aja ya. Nah, anak-anak di sini percobaan kedua yaitu daya ini kita simpan ya sama kita ya. Ini kita simpan. Ini enaknya kalau virtual gitu nih. Jadi kita nggak perlu repot-repot cuci. Karena ada fitur empty, tinggal dikosongin doang ya. Oke. Nah, sekarang yang kedua ini, Pak Budi di sini punya NaOH 0,6 molar yang sudah diketahui konsentrasinya berapa ya. Oh, yang ngomong-ngomong ininya HCl-nya 0,5 molar. Ini Pak Budi catat dulu sama Bapak ya. Ini HCl-nya itu adalah 0,5 molar. Tadi kita masukin dia volumenya 25 ml ya. Sama basa kuatnya. Ya, sama basa kuatnya. Basa kuatnya tuh X molar ya. Ini yang tadi. Oke, nah sekarang di sini yang kedua, Pak Budi punya NaOH 0,6 molar dan Bapak punya ini apa nih? Cuka Y molar ya. Oke, ini kita catat dulu ya. NaOH-nya Pak Budi punya 0,6 molar dan Pak Budi punya asam lemah cuka ya CH3COH Y molar gitu ya. Oke. Nah, sama percobaannya kayak tadi anak-anak. Yang si cukanya ini sebanyak 25 mili. Kita taruh sini ya, asam kita taruh bawah ya. Basanya kita taruh di atas. Nah, seperti ini ya. Oke, nah ini tadi tuh Pak Budi oh ya, next kita kasih lagi indikator PP ya sama kita ya. Nanti Pak Budi jelasin ya kenapa kita makanya indikator PP mu dari tadi ya. Tapi di video berikutnya. Nih sekarang full percobaan dulu ya. Tadi Pak Budi punya patokan itu di angka 17,75 biar nggak terlalu lama ya kita percobaannya ya. Berarti nanti di angka 17 kita berhentiin ya sama kita. Oke, yuk kita mulai sama kita sampai 17 kita berhentiin ya. 8, 9, 10. Kenapa 17 udah berhenti Pak? Karena dia asamnya lemah ya, lebih mudah dititrasi. 13, 14, 15, 16, nah 17. 17 koma berapa nih coba ya. Kalau tadi sih Pak Budi 17,75. Apakah sama 17,75
6, 7, 3, 7, 4, 7, 5. Oh belum, oke lanjut. 76, berarti 17,76. Nggak apa ya, karena memang literasi itu agak-agak nih, agak-agak berbeda. Berarti volumenya 17,76, tapi tadi di awalnya kita punya volume awal 7,33 ya, sehingga hasilnya itu 17,76 dikurang 7,33, 10,43 ya, 10,43 mililiter. Oke, ini percobaan 1 ya. Percobaan 2-nya sekarang, yuk kita empty lagi semuanya. Ini kita cuci bersih ya. Ceritanya ini udah dicuci bersih ya ceritanya. Gelasnya kita simpen. Nah, kita ambil gelas yang kedua. Ini tadi HCl, cukanya kita taruh bawah ya. PP kita taruh bawah juga. NaOH kita taruh atas. Oke, dah gitu ya anak-anak ya. Nah, yuk kita lihat sampai kita tadi 17,7 teman ya. Oke. Sip, 7, 8, 9, 10, naik 11, 12, 13 ya, 14, 15, 16, 17. Sip. Nah, yuk kita lihat ya, selebihnya kita tetesin sama kita, apakah 17,76 lagi atau 75. Kita berhenti pokoknya di angka segitu ya. Oh tuh, 75 ternyata dia udah ini ya. Nah, 17,75. Dia sudah merah ya. Makanya angkanya beda-beda kan. Gitu. Itulah kenapa makanya kita harus melakukan 3 kali ya, supaya kita harus make sure dia tuh berapa. Berarti ya ini 10,42. Benar nggak? Bener ya? 42 ya? 42 ya? Begini ya, 42 mililiter ya. Oke, terakhir percobaan ketiga adalah kita lihat, kita empty. Ini juga kita empty sama kita ya. Jangan kita simpen dulu. Ini yang terakhir ya. Cukanya kita masukin sama kita kasih indikator PP, terus NaOH-nya kita taruh di sini. Oke, 17,7-an tadi ya. Apakah hasilnya 17,7 juga? Kita lihat 17-nya pasti ya. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oke. Next kita drop sama kita. Tetesan ya artinya ya. Gimana sih kok datang dan pergi ini? Nah. 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5. 17,75 lagi ya. Oke, berarti 17,75 dikurang sama 7,33, hasilnya 10,42. Oke, dah seperti itu ya. Oke, sip. Percobaan kedua selesai. Terakhir percobaan ketiga. Ini kita simpen NaOH-nya ya. Ini Pak Budi kasih ini juga empty ya. Nah, anak-anak, percobaan ketiga ini kan percobaan HCl sama HCl-nya itu 1,5 molar. Kita catat dulu kita ya. HCl-nya itu adalah 1,5 molar. Nah, ini berarti si NH4OH-nya ini yang dicari ya. Z molar gitu ya. X, Y, Z. Oke. Nah, ini NH3 atau NH4OH ya. Oke, tapi anak-anak di sini kita kembalikan lagi asamnya itu di bawah ya. Sebentar. Kita switch posisinya. Tadi kan asam selalu di bawah, basa selalu di atas. Nah, karena ini titrasi asam kuat sama basa lemah, nanti Pak Budi jelasin kenapanya ya di video berikutnya, tapi kita tuker ya, kita switch. Jadi sekarang basanya yang di bawah, asamnya yang di atas gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita pakainya jangan indikator PP, tapi indikator methyl orange. Nah, di mana methyl orange ini dia memiliki range pH itu dari merah sampai dengan kuning ya. Tapi
kalau kita mau netral, kita cari jangan merah dan jangan kuning, tapi tengah-tengahnya yaitu orange atau metil jingga ya warnanya ya. Nah, tadi Pak Budi punya patokan kalau mau dapat warna orange itu di angka sekitar 39,89-an, 39. Nanti 39 kita berhentiin ya sama kita ya literasinya ya. Yuk kita berhenti ini karena agak besar angkanya, kita fullin aja sama kita. Nah, supaya dapat angka 39 ya di sininya ya. Pokoknya 39 kita berhentiin sama kita. Oke. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Wah, udah ya ternyata ya. Pasin tadi Pak Budi dapat yang angkanya angka 39 nih. Ya sudah, berarti kita harus berarti sekitar angka 35-an kali ya. Oke, coba deh. Kita ulang sama kita ya. Kok begini. Sebentar. Coba kita di angka 35 deh kalau gitu ya. Oh, ternyata 36 udah ini ya. Pasti tadi Pak Budi dapat 39-an deh angkanya deh. 35. Kita ulang ya, 35 ya. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34 deh, takut kelewatan lagi. Ya, kita lihat sama kita sampai orange ya warnanya ya, tidak boleh sampai merah. Ya, netralnya tengah-tengah di orange ya, titik ekuivalennya. 9, berarti masih 35. Saya tadi 36 tuh udah kelewat ya. Udah kelewat merah. Jadi kita cari dia sampai orange warnanya. 35, berapakah? Tuh kan. Berarti di 35, sebentar. 35,67 coba. Kalau Pak Budi mundur sekali lagi apakah udah orange? Belum, berarti di 35,67-an ya. Oke, dah sip. Berarti next patokannya kita berhenti di angka 35 komaan ya. Oke, berarti ini 35,67 dikurang sama tadi angkanya 7,33 ya di awal ya. 35,67 dikurang 7,33 sehingga hasilnya 28,34. Berarti kita berhentinya jangan di 39 nih, terlalu besar. 35-an aja deh, berhenti di 35 ya. Oke, sip. Next. Kita empty sama kita. Ini juga kita empty. Nah, jangan lupa ya. Ini kita balikin lagi sama kita. Basanya di bawah, asamnya di atas ya. Pakai methyl orange. Oke. Berarti di angka 35 kita berhenti ya nanti ya. Sip, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nih kalau di lab nggak semudah ini ya nanti. Kalau ini kan enak nih kita bisa atur-atur karena aplikasi kan. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dah. Oke. 35,6-an tadi ya. Coba kita lihat apakah 35,67 lagi. 3, 4, 5, 6, 7. Belum tuh malah. Lanjut 8, 9, 10 tuh. Berubah ya ternyata ya. Memang hasilnya enggak tuh. Berubah ya ternyata ya. Berubah. Di angka berapakah ini akan menjadi orange? Ya, kita pokoknya kalau udah di sini hati-hati nih pokoknya ini. Jangan sampai bahkan sampai angka 37 sekarang hampir ya.
Oke, beginilah praktikum literasi asam basa ya. Kita mencari yang paling netral banget. Jangan-jangan balik lagi nih ke 39 nih tadi nih. Tapi nggak apa, kita coba lihat ya sama kita ya. 37, 38, 39. Oh benar nih, kayak balik lagi 39 nih. Tapi kok tadi 36 ya? Kenapa tadi 36 sudah ini? Ah, tuh. Kan sekarang 38 deh. Belum. Lagi ciut. 38,55. Apakah 38,54 sudah orange? Belum, masih kuning. Berarti 38,55 ya. Oke, berarti kita kasih datanya di sini. 38,55 dikurang 7,33. Berarti kita tetap di angka 35-an. Udah kita berhentiin ya sama kita ya. Hasilnya adalah dikurang 7,33 ya. 31,22. Oke, begitu ya. Makanya kenapa kita harus melakukan 3 kali percobaan, karena nggak ada yang pasti ya datanya ya. Yuk, percobaan ketiga terakhir ya sekarang ya. Kita kosongin sama kita. Padahal ini semuanya zat yang sama loh. Pak Budi ambil sama Pak Budi. Basanya kita taruh bawah, asimetil orange, sama HCl atas. Di angka 35 kita berhentiin ya sama kita ya. Yuk. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Jadi tegukan ya. 33, 34, 35. Dah, oke. Yuk, kita berhenti. Kita lanjutkan dengan drops. Di angka berapakah dia akan jadi orange? Ini tuh, enggak kan tadi 65. Sekarang berapa nih? 35. Max orange. Kapan dia jadi orange? Udah 36 semuanya. Coba di angka 37-an tadi ya. 37 sama 38 ya. Oke. Ini mungkin kalian masih bingung nih ya, ini apa sih itu maksudnya Pak? Nanti akan Pak Budi jelaskan di video berikutnya ya sama kita. 37. Nih Pak Budi matanya harus 2 kali nih. Ngeliat volume juga tapi ngeliat warna juga ya. Orange. Ayo dong orange dong. 38 dong. Jadi 38 berapa? Naik. Oh my god, lama juga nungguin orange ya. Sebentar. Nih 38 berapa nih? Nah, masih merah. Oke, 38,66. Tadi berapa? Oke, 38,66 mili dikurang 7,33. Nanti semakin kesini kamu semakin sadar ya. Beda koma aja tuh pengaruhnya luar biasa ya terhadap data perhitungan. 31,33. Oke, sip. Baik, kita sudah dapatkan data ini ya anak-anak sekalian. Jadi nanti ini Pak Budi foto dulu deh di iPad deh sama Pak Budi deh. Supaya nanti kita tinggal bahas aja. Ini kan masih di laptop nih. Oke, baik. Ya sudah. Nanti Pak Budi akan bahas tuntas semuanya di video berikutnya. Jadi untuk video kedua ini Pak Budi akhiri. Cukup sampai di sini dulu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi N ya.